Selamat berjumpa dalam video pembelajaran kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Perkenalkan, saya Singgi, mewakili Konsil Keperawatan, akan mengantarkan video pembelajaran mengenai suhu tubuh. Setelah melihat video ini, diharapkan kita akan memahami cara melakukan pengukuran suhu tubuh. Salam sehat. Selamat datang dalam modul pembelajaran SIEDUNAKES. Hasil kerjasama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil Keperawatan dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Mengukur suhu tubuh. Suhu basal tubuh adalah suhu terendah yang dicapai tubuh selama istirahat atau dalam keadaan tidur. Pengukuran suhu basal dilakukan pagi hari, segera setelah bangun tidur, dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Pada suhu tubuh normal, basalnya adalah 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Sedangkan pada masa ovulasi, suhu tubuh wanita bisa naik 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Peserta bisa mencobanya mengukur suhu tubuh sendiri setelah setiap bangun tidur, sebagai bagian dari observasi kesehatan. Mudah kan? Setelah mengikuti modul pembelajaran ini, peserta mampu mengukur suhu tubuh sendiri dan orang lain sebagai awal kegiatan harian setiap pagi untuk memonitor kesehatan diri sendiri dan orang lain. Cara mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan ukuran panas badan seseorang. Pengukuran suhu tubuh dilakukan dengan menggunakan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Bisa dilakukan melalui mulut, aksila, anus, telinga, dan kulit dahi. Suhu tubuh normal untuk orang dewasa adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh seseorang bisa berubah-ubah, biasanya dipengaruhi oleh aktivitas, makanan, konsumsi cairan, cuaca, dan jenis kelamin, terutama wanita pada saat mengalami masa subur. Meskipun sudah memiliki standar nilai normal suhu tubuh, tetapi suhu normal tubuh manusia dapat berubah sepanjang hari. Hal yang perlu kamu ketahui adalah bagaimana cara tepat mengukur suhu tubuh manusia untuk mengantisipasi adanya kondisi kesehatan lain. Apakah memerlukan penanganan lebih lanjut atau tidak? Hal pertama yang diperlukan adalah termometer. Jangan lupa untuk selalu menyediakannya di rumah sebagai langkah antisipasi ya. Berikut ini cara tepat mengukur suhu tubuh manusia berdasarkan usianya. 1. Orang dewasa. Termometer digital lebih banyak dipilih karena menunjukkan hasil yang cepat dan akurat. Termometer ini bekerja dengan menggunakan sensor panas elektronik. Penggunaannya dapat dilakukan dengan cara dijepit di aksila. Pastikan ujung sensor menyentuh kulit sila ya. Tahan selama beberapa saat hingga berbunyi. Bunyi ini menandakan jika hasil pengukuran suhu siap dibaca pada layar termometer. Selain di area aksila, pengukuran suhu dapat dilakukan di mulut. Caranya, dengan menahan termometer di bibir agar tidak jatuh. Tunggu hingga beberapa saat, hingga berbunyi. Setelah itu, kamu dapat melihat hasil ukur suhu tubuh melalui layar yang tersedia. Cukup mudah bukan? Jadi, selalu siapkan alat penting ini di rumah ya. 2. Anak-anak. Pada bayi dan anak-anak, mengukur suhu tubuh dapat dilakukan melalui anus. Caranya dengan memasukkan ujung termometer ke dalam anus. Cara ini biasanya dilakukan pada bayi yang berusia di bawah 3 tahun. Hal tersebut dikarenakan bayi dan anak-anak cenderung sulit untuk berdiam diri, walau hanya beberapa detik saja. Cara mengukurnya adalah dengan membaringkan bayi atau anak-anak dalam posisi tengkurap di atas permukaan darat. Kemudian buka celana dan renggangkan kedua kaki. Masukkan ujung termometer ke dalam lubang anus secara perlahan. Ujungnya saja ya, jangan terlalu dalam. Diamkan selama beberapa saat hingga berbunyi. Selain pada anus, penggunaan termometer dalam bisa dilakukan di telinga. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada modul pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat! Apabila ada hal yang akan ditanyakan perihal video yang tadi sudah kita simak bersama, silakan bergabung dalam forum diskusi. Kami juga menyediakan sertifikat apabila mengisi link evaluasi. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap,
silahkan dapat membaca modul e-learning yang sudah kami siapkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.